Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Arif Kurniawan dengan NIM 2026103 kelas PGMI 3C. Kali ini kita akan praktek mengenai uji hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Kemudian hipotesis nantinya ada hipotesis nol, yang mana hipotesis menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi, ditandai dengan lambang H0. Kemudian ada hipotesis alternatif, yakni adalah negasi dari hipotesis nol dengan lambangnya adalah H1. Kemudian ada tipe dari hipotesis, nantinya ada H0 dan H1. Ini harus ada H0 dan H1, yang mana ini adalah populasi dilambangkan dengan mu dan dugaan dilambangkan dengan C. Ini mu populasi sama dengan dugaan atau populasi tidak sama dengan dugaan. Kemudian nanti kita akan menentukan prosedur uji hipotesis, harus menentukan keputusan mengenai H0. Ini jika dibaca adalah jika populasi itu lebih kecil daripada tabel T, maka H0 ditolak. Hasil dari yang uji itu ditolak. Kemudian jika populasi value lebih besar daripada tabel T, maka H0 dapat diterima. Nah, ini tabel T-nya dari mana? Kita siapkan dulu tabel T ada di sini. Tabel distribusi T. Kemudian kita akan menguji hipotesis satu sampel. Nah, ini adalah beberapa populasi. Ada sekitar 40 populasi. Kemudian ini rata-rata skor TOEFL untuk seluruh mahasiswa adalah 415. Kemudian kita uji hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata skor TOEFL adalah 415. Nah, untuk prosedur uji hipotesis, caranya adalah harus merumuskan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Kemudian menentukan taraf signifikansi yang ada di tabel T di sini. Kemudian menentukan arah pengujian dan menentukan nilai kritik dan daerah kritik berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, itu melalui aplikasi SPSS. Oke. Yang pertama tadi kita tentukan H0 dan H1, populasi sama dengan dugaan, yaitu adalah rata-rata 415, dan H1-nya populasi tidak sama dengan 415. Oke, kita masuk ke aplikasi SPSS. Caranya adalah kita masukkan dulu tadi skornya 1 sampai 40. Kemudian kita klik unless, kita klik compare main, dan kita pilih one sample t-test. Kemudian kita masukkan hasil skor tadi ke dalam sini. Kemudian tes value-nya adalah rata-ratanya tadi. Kita masukkan 415, kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita kemudian tentukan tingkat signifikansinya. Ya. Kita tentukan di 0,025 atau
2%. Lalu kita tadi pada populasinya adalah 40, di mana hukum atau peraturan pada tabel T ini adalah df sama dengan n min 1. N adalah jumlah populasi dikurangi 1 atau konstanta. Dan tadi adalah yang kita hitung di sini adalah 40. Pada masuk tabel T sini rumusnya adalah kita masukkan tadi 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Nah, karena di sini ada 1 sampai dengan 30, karena kita ada di posisi 39, maka kita memakai yang ini 2%, kemudian yang ini, yang tak terhingga. Kita ambil di sini. Tingkat signifikansinya atau pada tabel T adalah 1,960. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, T hitungnya adalah 0,852, DF-nya adalah 39, yang awalnya adalah 40 karena sudah diuji kurangi 1, hasilnya akan seperti ini nantinya. Nah, karena pada tabel hitungnya ada di dalam terima H0, nah di sini adalah 0,852 dan T hitungnya ada di sini, titik kritisnya adalah 1,96, maka di wilayah ini kita terima H0. Paham kan di sini? Kita adalah terima H0 karena ada di sini tadi. Jika P value atau tabel hitung atau T hitungnya lebih besar daripada tabel T, maka H0 diterima. Nah, oke. Paham ya sampai di sini? Oke. Baik, yang kedua kita akan menguji uji T menggunakan sampel berpasangan atau paired t-test. Nah, soalnya ada di sini suatu penelitian tentang pengaruh kekentalan oli terhadap efisiensi bahan bakar. Sampel sepeda motor dipilih sebanyak 15 buah, di mana pada pengujian pertama digunakan oli SAE 70 dan pada pengujian kedua menggunakan oli SAE 80. Untuk meneliti apakah ada perbedaan dalam efisiensi bahan bakar, akan dihitung jarak tempuh kendaraan dengan menggunakan kedua jenis oli tersebut. Nah, ini ada 15 sampel atau populasi. Yang pertama ada SAE 70 dan SAE 80. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah ada kan SAE 70 dan SAE 80 sebanyak 15. Kita namai ini adalah variabel 1 dan ini adalah variabel 2. Kita tentukan H0-nya. H0-nya adalah mu 1 sama dengan mu 2 dan H1-nya adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2. Dan di sini di tabel T di taraf signifikansi kita menggunakan 2,5%. Nah, di sini. Dan karena tadi adalah populasinya ada 15, karena di sini seperti tadi dikurangi 1, 15 kurang 1 sama dengan 14 ada di sini. Nah, ini tabel T-nya atau tingkat nilai kritisnya, daerah kritis adalah 2.145. Kita masuk ke SPSS, kemudian kita klik unless, kemudian comparement, dan kita pilih ke paired sample t-test.
Nah, ini yang pertama variabel 1 kita masukkan ke sini. Yang tadi adalah SAE 70, kemudian SAE 80 kita masukkan ke variabel 2. Lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tabel T atau maaf, T hitung hasilnya di sini ini 3.756. Sedangkan tadi T tabelnya adalah 2.145. Nah, gambarnya kayak ini. Jadi ini adalah ada posisinya di sini yang selesai kita hitung tadi. Nah, ini 3.756 ternyata ada di daerah tolak H0. Jadi rata-rata jarak tempuh motor yang menggunakan oli dengan SAE 70 dan SAE 80 tidak sama, atau dengan kata lain, perbedaan kekentalan oli menyebabkan perbedaan dalam efisiensi konsumsi bahan bakar. Nah, jadi adalah tolak H0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung atau menguji tentang uji beda rata-rata jika varian tidak diketahui. Nah, ini uji beda rata-rata jika varian tidak diketahui. Ini soalnya, sebuah perusahaan mempertimbangkan untuk melaksanakan training terhadap karyawannya dengan menggunakan dua prosedur. Nah, yaitu prosedur standar dan prosedur baru. Ada 18 orang karyawan akan dibagi menjadi dua kelompok yang beranggotakan 9 orang, di mana satu kelompok diberi metode standar dan kelompok yang baru diberi metode baru. Tujuan training ini adalah untuk mencari metode mana yang memberikan efisiensi dalam perakitan sehingga diperoleh data berikut. Nah, ini ada ada 18 sampel populasi dibagi 2 menjadi 9. Lalu kita masuk ke SPSS. Nah, kita masuk ke SPSS, kita masukkan tadi 1 sampai 9 ini. Yang pertama adalah variabel 1 di mana ini adalah metode standar, dan yang ke 10 sampai ke 18 adalah metode baru. Di sini adalah kita variabel ini nanti kita ingat-ingat adalah metode, dan ini adalah waktunya. Oke, 1 1 1 1 2 2 2 ini pakai 1, dan yang ini metode baru pakai 2. Caranya adalah kita klik unless, kemudian kita klik compare main, dan kita klik independent sample t-test. Nah, yang variabel 1 ini adalah waktu pelatihan. Kita masukkan ke tes variabel. Dan yang kedua ini adalah metode. Yang ini 1 1 1 dan 2 2 2 ini masukkan ke grouping variabel. Masukkan ke sini, terus define grupnya ini yang grup 1 kita pilih 1 dan grup 2 kita pilih 2. Lalu klik continue dan kita klik OK saja. Nah, kemudian kita masuk ke tabel T, di mana cara perhitungannya di sini adalah agak beda. DF-nya adalah rumusnya N1 plus N2 min 2. Ya. Kita menggunakan taraf nyata, pengujiannya adalah ini. Alpha per 2.
dimana kita memakai 2,5% dan tingkat taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, kita hitung aja tadi. Kan 9 tambah 9 min 2 sama dengan 16. Kita cari di 2,5% di 16. Ketemunya ini. Tabel T-nya adalah 2,120. Nah, udah ketemu ya. 2,120. Kemudian kita kembali lagi ke hasil SPS-nya tadi. Nah, di sini. Hasilnya ada di sini. T 1,649. Nah, ini gimana? Apakah lebih besar atau lebih kecil? Nah, kita lihat saja di sini. Ini hasilnya. Nah, ternyata ada di dalam sini, di dalam terima H0. Karena 1,649 ada di dalam terima H0 dan titik kritisnya ada di sini 2,12. Artinya rata-rata waktu metode standar dengan metode baru adalah sama, atau dengan kata lain pembedaan metode baru belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi waktu perakitan peralatan. Nah, itu saja karena ini adalah sudah memasuki terima H0. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.